Kejagung, sikat, Jenderal TNI AD karena korupsi dana tabungan. Kapus Penkum Kejagung RI, Leonard Ebenezer Simanjuntak saat memberikan keterangan pers terkait pengungkapan kasus korupsi di tubuh militer TNI AD, dengan menghadirkan tersangka Brigjen TNI AD, YAK, yang saat ini sedang ditahan. Kita ikuti berita selengkapnya. Kinerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, Jampitmil, terlihat bagus dalam pengungkapan kasus mega korupsi di tubuh militer. Kali ini seorang jenderal aktif dari TNI AD ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam korupsi dana tabungan wajib perumahan Angkatan Darat. Diketahui, kerugian negara dalam kasus ini ditaksir senilai 127,7 miliar rupiah. Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana tabungan wajib perumahan Angkatan Darat TWP-AD. Kedua tersangka tersebut yakni Brigadir Jenderal Brigjen TNI AD, inisial YAK, selaku Direktur Keuangan Dirke TWP. Sedangkan tersangka satunya lagi, yakni NPP, selaku Direktur Utama, Dirut PT Gria Sari Harta GSH. Kedua tersangka sudah dalam penahanan terpisah untuk kepentingan dan percepatan proses penyidikan, kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kapus Penkum Kejagung, Leonard Ebenezer Simanjuntak, dalam konferensi pers via Zoom dari Jakarta, Jumat, 10/12. Ebenezer menuturkan, kasus dugaan korupsi TWP-AD ini adalah pengungkapan kasus pertama yang ditangani Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, Jampitmil. Pun sebagai pengusutan pertama kasus koneksitas, perkara pidana yang melibatkan personel militer aktif serta sipil. Menurut Ebenezer, terhadap tersangka Brigjen YAK, tim penyidikan dari Jampitmil melakukan penahanan di Rumah Tahanan Rutan Militer Pusat Polisi Militer PM TNI AD. Penahanan terhadap Dirke TWP-AD 2019 itu, dikatakan sudah dilakukan sejak tanggal 22 Juli tahun 2021. Sedangkan terhadap tersangka NPP, penahanannya dilakukan di Rutan Salemba, Cabang Kejagung, di Jakarta Selatan, Jaksel. Penahanan terhadap tersangka NPP, dilakukan selama 20 hari pertama, sejak penetapan tersangka hari ini, 10/12, kata Ebenezer. Ebenezer menerangkan, duduk perkara kasus dugaan korupsi TWP-AD ini, terjadi pada periode tahun 2013 sampai tahun 2020. Dari hasil penyidikan, diketahui tersangka Brigjen YAK, bersama-sama tersangka NPP melakukan kontrak dan kerja bisnis yang manipulatif. Dalam kerjasama tersebut, juga melibatkan nama-nama lain seperti inisial A, selaku Direktur PT Indah Bumi Utama Ibu, dan inisial CW selaku pensiunan tentara berpangkat Kolonel CZI, juga bersama KGSMS dari PT Arta Mulia Adiniaga AMA. Namun, kontrak dan kerjasama bisnis antara tersangka Brigjen YAK, dengan tersangka NPP itu dikatakan menyalahi keputusan Kepala Staf Angkatan Darat KSAD nomor Kep 181/3/2018. Sebab, dalam kerjasama dengan banyak pihak itu, kata Ebenezer, uang senilai 127,7 miliar rupiah yang dijadikan modal oleh tersangka Brigjen YAK dan diberikan kepada tersangka NPP, bersumber dari dana TWP-AD. Domain dana TWP-AD yang disalahgunakan oleh tersangka termasuk domain keuangan negara, tegas Ebenezer. Uang senilai 127,7 miliar rupiah tersebut, berdasar hasil penyidikan, diberikan Brigjen YAK dengan cara transfer bertahap kepada tersangka NPP. Padahal diketahui tersangka menggunakan uang tersebut 127,7 miliar rupiah untuk kepentingan pribadi. Tetapi dengan dalih untuk pengadaan kafling perumahan bagi prajurit TNI, ujar Ebenezer.
Sehingga, kerugian negara dalam kasus tersebut sementara ditaksir senilai uang yang diberikan tersangka Brigjen YAK kepada tersangka NPP yakni Rp127,7 miliar. Atas perbuatan tersangka itu, kata Ebenezer, penyidikan di Jampitmil menjerat tersangka Brigjen YAK dan tersangka NPP dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 UU 31 per 1999 sampai 20/2001 tentang tindak pidana korupsi tipikor junto pasal 55 ayat 1 pertama KUH pidana. Penyidik juga menggunakan pasal 3 junto pasal 18 UU tipikor serta pasal 8 junto pasal 18 UU tipikor. Tersangka Brigjen YAK dan tersangka NPP terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Ditulis Ferry Sibarani aktualnews.com, dan dikabarkan TVRB dari Jakarta.